ini menyajikan materi IPA untuk siswa SMP atau MTS. Mari kita simak bersama. Pembahasan kita kali ini tentang pewarisan sifat. Kalian tentunya telah mengetahui dari buku atau internet, tokoh yang pelajari tentang pewarisan sifat adalah Johann Mendel. Beliau seorang peneliti tanaman berkebangsaan Austria. Pada tahun 1866, Mendel melaporkan hasil penyelidikannya selama bertahun-tahun atas kacang ercis atau Pisum sativum. Ya, jadi Mendel dikatakan sebagai tokoh pewarisan sifat karena beliaulah yang pertama kali mempelajari tentang pewarisan sifat ini melalui penelitiannya yang dilakukan terhadap kacang ercis atau Pisum sativum. Mendel punya alasan mengapa memilih kacang ercis sebagai objek percobaannya. Pertama, karena memiliki pasangan sifat yang menyolok. Kedua, bisa melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, umurnya pendek. Yang keempat, mampu menghasilkan banyak keturunan. Dan yang kelima, mudah disilangkan. Ini adalah Bapak Johann Mendel yang kemudian dikenal sebagai Bapak Genetika karena keberhasilannya melakukan penelitian tentang pewarisan sifat. Kita lihat di sini, tanaman ercis mempunyai banyak variasi. Di sini dicantumkan ada 7 variasi. Yang pertama dari bentuk bijinya. Ada yang berbentuk bulat dan ada yang berbentuk kisut. Yang kedua dari warna bijinya. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Yang ketiga dari warna bunganya. Ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna putih. Yang keempat, dilihat dari letak bunganya. Ada bunga aksial. Bunga aksial itu bunga yang terletak di ketiak daun. Dan ada bunga terminal, yaitu bunga yang terletak di ujung batang. Yang kelima, variasi dari warna polong. Ada ercis yang polongnya berwarna hijau, ada yang berwarna kuning. Yang keenam, dari bentuk polongnya. Ada ercis yang polongnya menggembung dan tidak menggembung. Dan yang ketujuh, dilihat dari batangnya, ada ercis berbatang tinggi dan ada yang berbatang rendah. 7 variasi sifat ini disilangkan oleh Mendel selama bertahun-tahun. Jadi diulang-ulang sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid. Bagaimana cara melakukan persilangannya?
Kita perhatikan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ercis itu mampu melakukan penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu berarti benang sari jatuh pada kepala putik bunga itu sendiri. Jadi benang sari dan putik berasal dari satu bunga. Dalam persilangan, penyerbukan sendiri ini harus dihindari. Sehingga ketika serbuk sari sudah masak, maka serbuk sari ini dibuang. Nah, digunting agar tidak terjadi penyerbukan sendiri. Lalu diambilkan serbuk sari dari tanaman ercis lain yang akan disilangkan. Ya, jadi yang ini serbuk sarinya dibuang, gunting. Ini ercis berbunga putih. Kemudian ini ercis berbunga ungu, diambil serbuk sarinya. Lalu diserbukkan pada kepala putik ercis berbunga putih. Ya. Ini kita lihat bunga ungu dengan bunga putih. Nah, ternyata keturunan pertama semuanya adalah ercis berbunga ungu. Lalu dilakukan persilangan yang kedua. Jadi sesama keturunan pertama atau filial 1 tadi disilangkan lagi. Diperoleh filial 2. Pada filial 2 ternyata keturunannya 3 bagian berbunga ungu, 1 bagian berbunga putih. Jadi 3-1 ini perbandingan, bukan jumlah. Akhirnya, Mendel melaporkan hasil percobaannya. Yang pertama, bentuk biji bulat dominan terhadap biji kisut. Warna biji kuning dominan terhadap biji hijau. Warna bunga ungu dominan terhadap bunga putih. Letak bunga aksial dominan terhadap bunga terminal. Warna polong hijau dominan terhadap polong kuning. Bentuk polong menggembung dominan terhadap polong keriput. Batang tinggi dominan terhadap batang rendah. Akhirnya, kesimpulan yang bisa diambil oleh Mendel bahwa pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya dikendalikan oleh suatu faktor. Dalam perkembangan berikutnya, suatu faktor ini disebut gen. Sehingga lahirlah genetika. Apa itu genetika? Genetika adalah ilmu yang secara khusus mempelajari pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Dan Mendel akhirnya berhasil meletakkan prinsip dasar genetika yang kemudian dikenal dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar kami lebih bersemangat untuk mengupload video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.